Bayangkan, ada dunia lain di bawah kaki kita, sunyi, rapat tersembunyi di balik tanah dan kayu lapuk, tapi dihuni oleh makhluk yang bekerja tanpa henti dan jumlahnya jauh melebihi populasi manusia. Itulah dunia rayap. Meski sering dianggap sebagai hama, rayap adalah bagian penting dari ekosistem bumi, dan kehidupan mereka membentuk sebuah peradaban mikro yang menakjubkan. Rayap bukan makhluk yang suka menarik perhatian. Mereka hidup dalam bayang-bayang, jauh dari sinar matahari langsung, menyusup di balik tanah dan serat kayu. Tapi jangan salah, jumlah mereka sangat luar biasa. Diperkirakan total berat semua rayap di dunia mencapai sekitar 445 juta ton. Bandingkan dengan total berat seluruh manusia di bumi, rayap masih lebih unggul. Meski kecil, kekuatan mereka ada pada jumlah dan dedikasi mereka. Rayap mungkin terlihat kecil dan remeh, tetapi mereka adalah salah satu makhluk tertua di muka bumi. Para ilmuwan menemukan bahwa rayap sudah hidup sejak lebih dari 150 juta tahun yang lalu, jauh sebelum benua-benua di dunia terbentuk seperti sekarang. Itu berarti rayap telah menghuni bumi sejak era Jurassik, masa ketika dinosaurus seperti Brachiosaurus dan Stegosaurus masih berjalan di daratan purba. Fakta ini menjadikan rayap lebih tua daripada dinosaurus terakhir yang punah sekitar 66 juta tahun yang lalu akibat peristiwa kepunahan massal. Dengan kata lain, rayap telah menyaksikan kelahiran dan kehancuran berbagai peradaban alam, mulai dari dinosaurus, mamalia purba, hingga zaman es dan munculnya manusia. Yang lebih luar biasa, selama 150 juta tahun itu, rayap berhasil bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan iklim ekstrim, pergeseran lempeng benua, bahkan gangguan ekosistem akibat aktivitas manusia. Evolusi mereka tidak menghasilkan tubuh yang besar atau gigi tajam seperti predator lain, tapi justru efisiensi sosial dan peran ekologis yang luar biasa. Rayap mengembangkan sistem kasta, komunikasi kimiawi, pertanian jamur, dan bahkan arsitektur sarang berteknologi tinggi. Semua itu telah mereka lakukan jauh sebelum manusia mengenal teknologi. Keberadaan rayap yang begitu panjang membuktikan satu hal: ukuran tidak menentukan kekuatan, dan makhluk yang diam dan kecil bisa jadi adalah fondasi ekosistem yang lebih besar. Dalam banyak hal, rayap bukan hanya penyintas zaman, tapi arsitek kehidupan bumi yang sesungguhnya, bergerak tanpa terlihat namun menopang kehidupan sejak jutaan tahun silam. Jika hutan adalah istana hijau, maka rayap adalah tukang kebunnya. Mereka berperan sebagai pengurai utama bahan organik mati, seperti daun gugur, cabang lapuk, bahkan kotoran hewan. Semua itu mereka hancurkan dan olah menjadi tanah yang subur. Proses ini bukan sekedar daur ulang biasa. Ini adalah inti dari regenerasi kehidupan. Tanpa rayap, banyak hutan tropis akan kehilangan kesuburan dan kemampuan untuk menyerap air hujan secara optimal. Satu koloni rayap bisa diisi oleh ratusan ribu hingga jutaan individu. Tapi ini bukan sekedar kumpulan serangga. Koloni rayap ibarat sebuah kerajaan, lengkap dengan sistem sosial yang sangat terstruktur dan efisien. Setiap anggota koloni memiliki peran yang jelas sejak lahir, dan mereka melakukannya tanpa protes sepanjang hidupnya. Koloni rayap terdiri dari beberapa kasta utama: pekerja, prajurit, ratu, raja, dan kasta reproduktif bersayap yang dikenal sebagai laron. Masing-masing kasta punya tugas yang sangat spesifik dan tak bisa dipertukarkan. Koloni rayap bukan sekedar kumpulan serangga yang hidup bersama, melainkan sebuah sistem sosial yang sangat terorganisir dan memiliki struktur hierarki yang kaku, hampir seperti sebuah kerajaan miniatur atau peradaban kecil yang tersembunyi di bawah tanah. Di dalamnya terdapat pembagian peran yang sangat jelas dan tidak bisa dipertukarkan antar individu. Setiap rayap dilahirkan dengan tugas tertentu, dan mereka akan menjalani hidupnya sesuai dengan takdir biologis mereka yang telah ditentukan sejak mereka menetas. Ini bukan soal pilihan atau ambisi pribadi, sebab rayap tidak memiliki ego seperti manusia. Semua demi satu tujuan bersama: kelangsungan hidup koloni.
Mari kita mulai dengan rayap pekerja yang menjadi mayoritas dari populasi dalam koloni. Mereka adalah tulang punggung operasi harian. Tugas mereka mencakup hampir semua aspek vital koloni, menggali terowongan, mengangkut makanan, membersihkan sarang, merawat telur, memberi makan kasta lain, dan bahkan membangun serta memperbaiki dinding sarang dengan campuran lumpur dan air liur mereka. Mereka tidak memiliki sayap, tidak memiliki mata, dan tidak berkembang biak. Tapi meskipun terlihat sederhana, pekerja memiliki ketekunan luar biasa dan insting kerjasama yang sangat tinggi. Bayangkan jutaan individu kecil yang bekerja dalam keheningan total, mengikuti jalur feromon yang tidak terlihat oleh mata manusia, dan menjalankan tugas mereka seperti roda gigi dalam mesin yang sempurna. Kemudian ada rayap prajurit yang meski jumlahnya lebih sedikit daripada pekerja, mereka memiliki peran sangat penting sebagai benteng pertahanan koloni. Dengan kepala yang besar dan rahang yang tajam, prajurit dirancang untuk pertempuran. Mereka tidak bisa makan sendiri, sehingga pekerja harus menyuapi mereka. Tapi saat koloni diserang oleh predator seperti semut atau serangga lain, para prajurit ini langsung maju ke garis depan. Beberapa spesies rayap prajurit memiliki kemampuan menyemprotkan zat kimia lengket ke musuh atau menggunakan kepala mereka untuk menyumbat lorong sempit, bertindak sebagai palang hidup. Pengorbanan mereka mencerminkan sifat koloni. Kehidupan pribadi tidak penting jika dibandingkan dengan keselamatan kelompok mereka. Di pusat koloni, tersembunyi jauh dalam struktur sarang yang rumit, hidup sang ratu. Individu terpenting dalam seluruh koloni. Bentuk tubuhnya sangat berbeda dengan rayap lain. Perutnya membengkak luar biasa besar sehingga tidak bisa bergerak. Tugasnya hanya satu, bertelur. Tapi tugas ini dijalani dengan produktivitas yang luar biasa, bisa mencapai puluhan ribu telur per hari. Ratu adalah sumber regenerasi koloni dan bisa hidup hingga puluhan tahun, menjadikannya salah satu makhluk paling produktif di kerajaan serangga. Di sisinya ada sang raja, satu-satunya jantan yang tidak dimandulkan. Mereka kawin sekali dan tetap bersama seumur hidup. Raja bertugas menjaga ratu dan membantu dalam fase awal koloni baru, sebelum pekerja cukup banyak untuk mengambil alih tanggung jawab. Terakhir, ada kasta Laron, rayap bersayap yang akan menjadi ratu dan raja generasi berikutnya. Mereka hanya muncul saat koloni sudah mapan dan cukup kuat untuk berkembang biak saat musim hujan datang. Laron-laron ini keluar dari sarang dalam jumlah besar, membentuk kawanan yang terbang di malam hari, tertarik oleh cahaya. Sebagian besar laron gagal, mereka dimangsa burung, kadal, atau tidak berhasil menemukan pasangan. Tapi bagi mereka yang berhasil, mereka akan melepaskan sayap, menggali ke tanah, dan memulai babak baru sebagai ratu dan raja. Perjalanan rayap dimulai dari dua laron yang berhasil kawin. Mereka akan menggali sarang kecil dan betina mulai bertelur. Anak-anak pertama yang menetas akan menjadi pekerja, kemudian muncul prajurit. Setelah koloni mapan, ratu mulai memproduksi laron baru, melanjutkan siklus kehidupan. Uniknya, koloni rayap tidak berpusat pada individu, melainkan pada sistem. Tidak ada kepentingan pribadi, semuanya demi kelangsungan koloni. Sarang rayap bukan sekedar gundukan tanah. Ini adalah struktur yang kompleks, dirancang untuk efisiensi dan keseimbangan suhu. Di dalamnya ada ruang untuk membesarkan larva, jalur makanan, tempat bertelur, dan bahkan sistem ventilasi alami. Beberapa sarang mampu mempertahankan suhu konstan meski cuaca di luar berubah drastis. Ini membuktikan bahwa rayap adalah insinyur mikro terbaik di alam. Tanpa suara dan tanpa cahaya, rayap berkomunikasi melalui feromon, zat kimia yang mereka tinggalkan sebagai jejak. Antena mereka sangat sensitif, mampu membaca pesan ini seperti kita membaca papan petunjuk. Ketika jalur makanan ditemukan, feromon akan diperkuat oleh setiap rayap yang lewat, menciptakan efek domino yang membawa ribuan rayap menuju sumber makanan. Rayap tidak hanya mengikuti insting, mereka beradaptasi. Jika koloni kehilangan banyak prajurit, pekerja muda bisa bermetamorfosis menjadi prajurit. Mereka bahkan mengatur tugas berdasarkan umur dan kondisi koloni. Kemampuan rayap untuk mencerna sulosa juga tak kalah canggih, berkat mikroorganisme simbiotik dalam perut mereka yang membantu memecah serat kayu.
Selain itu, rayap dapat mengambil keputusan kolektif berdasarkan sinyal sosial. Misalnya, jika ada dua makanan di dua lokasi berbeda, rayap akan memilih lokasi terbaik melalui penguatan jalur feromon terbanyak. Rayap menyukai bahan yang kaya sulosa, kayu pinus, dan cemara kuning adalah favorit mereka. Namun, mereka bisa memakan hampir semua bahan berbasis tanaman jika terpaksa. Menariknya, kayu jati adalah kayu yang dibenci rayap. Kandungan minyak alami dan zat antimikroba di dalamnya menjadi pelindung alami terhadap serangan koloni rayap. Meskipun manusia sering melihat rayap sebagai ancaman karena kemampuannya merusak bangunan di alam liar, mereka adalah pahlawan yang bekerja dalam diam. Mereka mengubah sampah organik menjadi tanah subur, membantu air hujan meresap ke dalam tanah, dan menjaga kesehatan ekosistem hutan tropis. Terowongan mereka membuat tanah jadi lebih poros dan membantu akar tumbuhan tumbuh lebih kuat. Dalam banyak aspek, rayap adalah tukang bangunan kehidupan yang jarang kita sadari keberadaannya. Dari lebih dari 3.100 spesies rayap yang telah dikenali, hanya sebagian kecil yang dianggap sebagai hama. Sisanya hidup damai di alam dengan gaya hidup yang unik. Ada yang memakan daun busuk, tanah, bahkan kotoran hewan. Beberapa jenis rayap bahkan menjadi petani jamur, membudidayakan jamur dalam sarangnya sebagai sumber makanan utama. Rayap tanah sejati adalah arsitek lingkungan. Mereka membentuk struktur tanah, mendaur ulang nutrisi, dan meningkatkan kesuburan alam secara alami. Mereka bukan hanya serangga, tapi bagian dari sistem penyangga kehidupan di bumi. Dengan memahami rayap lebih dalam, kita mulai melihat bahwa dunia ini tidak hanya dibentuk oleh makhluk besar seperti manusia dan gajah. Dunia juga ditopang oleh kerja keras makhluk kecil seperti rayap, yang meskipun tak terlihat, justru menjadi fondasi dari kehidupan yang kita nikmati hari ini.